Salam, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami hingga saat ini. Kami percaya bahwa hanya Engkaulah sumber kehidupan kami. Pagi ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, agar hidup waktu demi waktu semakin diperbaharui lewat firman-Mu ini. Diamilah hati dan pikiran kami ya Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 3 ayat 2. Saya membacakannya untuk kita. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Jadikanlah Natal sebagai persiapan menerima Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah kembali memasuki bulan yang sangat bermakna bagi seluruh umat Kristiani, karena kita merayakan kelahiran Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah membebaskan kita dari belenggu dosa, sehingga kita dilayakkan dan diberi sebuah anugerah keselamatan. Bulan Desember biasanya dirayakan banyak orang dengan persiapan-persiapan pesta menjelang Natal, membuat kue-kue kering dan masakan lainnya, mempersiapkan baju baru, ada yang sibuk mempersiapkan kado, memasang dan menghias pohon Natal, liburan bersama keluarga, dan lain sebagainya. Semua persiapan dan aktivitas ini menjadikan bulan Desember sebagai bulan yang istimewa bagi kita. Kita merasakan suatu kegembiraan, terutama bagi anak-anak. Mereka sangat menikmati perayaan-perayaan Natal di bulan Desember. Namun, saudara-saudara, sebenarnya ada sesuatu yang lebih penting untuk kita persiapkan menjelang perayaan kelahiran Yesus. Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang ditugaskan untuk mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan turun ke bumi untuk melakukan pelayanan dan misi penyelamatan. Yohanes berseru, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Dan Matius mencatat bahwa sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Apa yang dikatakan Matius adalah mengingatkan kembali tentang nubuat Nabi Yesaya sekian ratus tahun sebelum kelahiran Yesus. Ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 3. Nubuat ini kemudian kembali diulang oleh Maleakhi. "Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam." Di Maleakhi pasal 3 ayat 1. Apa sebenarnya yang harus dipersiapkan? Melanjutkan ayat dalam Yesaya di atas, kita bisa melihat pesan Tuhan mengenai apa yang harus kita persiapkan. Kalau kita membaca Yesaya pasal 40 ayat 4-5, katanya demikian, "Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya." Kita harus mempersiapkan diri kita, terlebih hati kita menjelang peringatan kelahiran Kristus di bulan ini. Meratakan segala yang berbukit, meluruskan yang berliku, membersihkan segala kotoran dalam hati kita. Itu hal yang sangat penting untuk kita persiapkan. Dan Yohanes Pembaptis menggambarkannya dengan sebuah kata yang sangat singkat, "Bertobatlah." Yohanes mempersiapkan jalan bagi Sang Penebus dengan menyerukan pesan penting mengenai pertobatan. Ini merupakan sebuah persiapan yang seharusnya lebih kita pentingkan daripada yang lain. adalah sangat penting bagi kita untuk memasuki Natal dengan hati yang kudus dan suci.
Meratakan hati kita dari berbagai timbunan dosa adalah persiapan terbaik untuk menyambut kehadiran Tuhan dalam hati kita. Untuk melakukannya, kita perlu mengakui segala dosa dan kesalahan kita, berpaling dari dosa-dosa itu, dan memperbarui serta meningkatkan hubungan kita kepada Tuhan dengan lebih baik lagi. Dengan melakukan itu semua, maka kita pun akan mampu merayakan Natal dengan damai dan sukacita yang sejati. Tuhan begitu mengasihi kita dengan menganugerahkan Yesus Kristus untuk menebus segala dosa kita. Mari kita persiapkan hati kita sebaik-baiknya dalam perayaan Natal tahun ini. Mari kita renungkan segala kebaikannya, mengucap syukur dan berterima kasih atas semua anugerahnya. Saudara-saudari, kami dari channel Silveseri mengucapkan selamat menyambut hari Natal. Jadikanlah Natal sebagai persiapan hati untuk menerima Tuhan Yesus. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu bagi kami pada pagi ini. Engkau kembali mengingatkan kami bahwa untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, kami harus lebih mempersiapkan hidup kami, hati kami menerima kasih dan anugerah-Mu. Engkau mengingatkan kami agar kami menguduskan kehidupan kami dari berbagai dosa yang telah kami lakukan selama ini. Kami sadar Bapa, menjalani kehidupan kami di dunia ini, kami kadang lupa dan mengabaikan kekudusan hidup kami. Ampuni kami dari setiap kesalahan-kesalahan kami, dan ajar kami Bapa untuk terus melakukan setiap firman-Mu ini. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan pagi ini. Biarlah senantiasa kasih-Mu selalu memperhatikan kami di saat kami berada dalam keadaan-keadaan sulit. Ajarlah kami Bapa untuk senantiasa datang dan mencari Tuhan setiap waktu hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan kerinduan kami pagi ini. Kami percaya dengan pimpinan Roh Kudus, kami bisa melewati hari-hari kami dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu, dan muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.